Cuman yang kedua ini paling sopan. Yang di atas itu sudah sopan sebenarnya, yang standar. Ya, kalau saya baca ya, haji mas ya tadi sudah bilang tadi. Kalau ini kan memperkenalkan diri pertama kali ketemu ini. Jadi kita agak nunduk 45 derajat dari sini, ya. Dari pinggang lagi, miring ini. 30 lah. 30 derajat kan. Haji mas watashi wa, misalnya saya, watashi wa kade des, Indonesia kara kimasta. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, itu biasanya. Itu sudah sopan. Tetapi yang bawah ini lebih sopan lagi. Nah, ini yang bawah ini cocok bukan bagi saya sampai pakai ini untuk kenalan sama bos di Jepang atau sama calon partner. Waktu saya buka Gregedo dulu sama orang Jepang, ketemunya orang Jepang, nah ngomong pakai bahasa ini kan di bawah. Nah jadi kalau yang bawah, haji mas watashi wa kade tomo shimasu, Indonesia kara mairi masta, yoroshiku onegai itashimasu. Tapi ini shimasu, ini itashimasu. Nah ini maknanya begini. Yang pertama ya, memperkenalkan diri, nama saya Kadek. Nah, yang kedua itu apa? Memperkenalkan diri, nama hamba Kadek. Jadi untuk menghormati orang lain itu ada dua cara. Caranya apa? Meninggikan orang yang kita hadapi atau kita yang nyerot, kita yang merendah. Ini gaya humble. Yang honorific itu orang yang kita angkat. Misalnya kan orang Bali sering bilang gini, ada besok aku singgah ke pulimu ya. Atau kita merendah, dek singgah ke pondokku. Nah gitu. Nah, singgah ke pondokku itu gaya humble, gaya merendah diri. Orang Jepang sangat sekali yang begitu. Nah, lalu kalau misalnya orang lain jangan direndahin, diangkat. Nah, besok saya bila perlu ke hotel ada ya. Itu rumahnya ada sebelah hotel. Nah, jadi ini gaya humble, gaya merendahkan diri. Yang pertama artinya apa? Memperkenalkan nama saya Kadek. Yang kedua apa? Memperkenalkan nama hamba Kadek. Indonesia kara kimasta, artinya apa? Saya datang dari Indonesia. Guru, saya datang dari Indonesia. Kalau yang bawahnya Indonesia kara mahiri masta. Yang nangkil Indonesia nih ki. Yang nangkil seperti kerajaan di sana rasanya gitu. Yang nangkil kayak dibuli-buli kan. Itu. Jadi yoroshiku onegaishimasu itu artinya mohon dibantu atau apa gitu. Tapi ini onegai itashimasu jauh lebih sopan. Kayak bahasa kampanye deh. Ya, yoroshiku onegai itashimasu. Jadi kalau saya pribadi saya pilih nomor 2. Walaupun nomor 1 itu udah sopan sekali bahkan. Nomor 2 ini super duper sopan. Pokoknya lawan arah tuh respect jadi. Nggak ada orang yang nggak suka dihormati. Semua orang suka dihormati, tapi real, bukan menghormati yang menyanjung, gitu kan? Yang pujian kan beda dengan sanjungan. Kalau pujian itu jujur, sanjungan itu ya yang nggak jujur, pujian yang nggak jujur. Nah itu, jadi kalau pakai ini efeknya itu keras sekali. Jadi orang lain itu lawan arah tuh terutama, apalagi orang Jepang, gampang tuh hancur. Kalau saya di Jepang dulu nggak pernah minta naik gaji, naik sendiri gitu sih. Itu, gitu. Benar sekali tuh. Misalnya kalau katakanlah udah bambu gede, nanti saya jelaskan. Seperti ada kotak gini. Pada saat jam 10 atau jam 3 itu kan ngopi. Nah, itu sama mungkin ini sama bos. Bahasa Indonesia ini, bos kemarin saya kopi ini lah saya. Tadi pagi yang jam 10 saya kopi gini lah dibelikan sama Ducan sama karyawan, sama karyawan lain. Sekarang lagi saya dapat kopi yang begini dari bos, mendapat kopi A. Ini kalau kopi A, mendapat kopi A, kopi yang sama tadi pagi dari karyawan, mendapat kopi yang sama lagi. Kalau kalian yang baru tapi yang jenis kopinya sama di sore hari. Sama-sama mendapat. Saya ngomong gini, Caca-san, kesan kona kohi watashi Junchan karyawan, Junchan kara moraimashita. Dari imamo, onaji kohi Caca-san kara itadakimashita ne. Itu artinya apa? Itadakimashita sama moraimashita itu sama, artinya sama-sama mendapatkan. Tapi itu satu D kalimat lampau.
L itu lampau ya, buat lampau. Nah itu formulanya begini, depan A wa B desta, desita terusnya bacanya desta ya. Nah itu lagi-lagi ini kata sifat itu bikin masalah di sini. Seandainya B-nya itu kata sifat I, nah itu perlakuannya adalah di akhir ganti kata des ya. Nah, ini artinya apa? Indonesia-nya artinya A adalah B, tapi dulu maksudnya, atau lampau ya. Sama dengan awak beda ya, A adalah B artinya, tapi dulu udah lewat ya. Misalnya begini, saya, nah ini kan masih siapa? Saya adalah murid SMP gitu misalnya. Saya adalah murid SMP, adalahnya kita lingkari, saya sebagai A, murid SMP sebagai B, saya bahasa Jepangnya murid SMP nggak tahu bahasa Jepang. 中学gap 校、double K 中学生、中学校どちらがいい？ jugakse enggaknya jugakuse murid SMP. Jadi A masuk ke A, B masuk ke B ya. Watashi wa jugakuse desta. Jadi saya adalah murid SMP dulu, maksudnya kan sekarang ya. Hati-hati juga dengan begini, misalnya gini, misalnya wati sang wa misalnya kirei desta. Misalnya ada cewek namanya Wati, lalu yoga ngerayu, Wati sang kirei desta. Kirei itu cantik. Nah, artinya apa? Wati itu Wati cantik dulu, berarti sekarang jelek. Hati-hati ngerayu orang Jepang begitu. Anata kirei desta nih. Berarti aku sekarang jelek kamu. Nah gitu. 違うよ。ルルは綺麗だったけど、今かわいいのよ。 Ya, jadi itu hati-hati memuji wanita dengan kata desta. Wati sangwa kiri desta itu artinya Wati cantik dulu, bukan sekarang. Mungkin sekarang ルビーだけcantik. misalnya gitu. Atau gimana ya. Ya coba contoh ini buat biar bisa buat contoh berikutnya. Contoh yang pertama itu saya adalah murid SMP. Ini contoh-contohnya nanti seperti yang sekarang kan tadi, nanti di grup Pak masuk di grup ya. Udah, nah, itu di grup, di situ ada PR, tapi dalam KPI juga di blogspot di komen nanti kasih tahu ya teman-teman ke situ. Soalnya kan blogspot yang pada buatan itu untuk biar kejarin juga nanti ada tempel iklan lain, iklan salon, iklan apa gitu. Iklan agennya misalnya gitu. Nah seperti itu kan. Nah lalu begini, karena masih ada waktu, saya sering-seringin tentang sesuatu yang bukan pengertian. Seperti apa misalnya hari misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu apa sih Jepangnya, nah itu kan bisa ngapal sendiri. Januari, Februari, Maret, April itu apa sih Jepangnya, nah itu tanpa guru, tanpa pengajar, artinya bisa dilihat di kamus atau kreativitas sendiri. Atau misalnya tentang 1, 2, 3 itu bisa sendiri, tapi angka rupiah misalnya apa uangnya itu bisa diajarin ya. Terus yang seperti
memperkenalkan diri. Nah itu yang perlu dijelaskan ya, tapi itu bukan pengertian, itu hafalan lah bilang ya, sekarang ini nggak ada hubungannya sama bab 1 ya, sama kayak kemarin selamat pagi itu apa, selamat siang apa. Nah untuk memperkenalkan diri cara memperkenalkan diri. Yang pertama, ini langsung saya arahkan cara memperkenalkan diri di Jepang ya. Artinya orangnya ada di Jepang nih, dalam kondisi di Jepang. Jadi Haji Mas胸がいいだね。negatif baru lampau dibahas. Intinya dia mengatakan bukan dan sesuatu yang udah lewat. Kemarin itu kan sesuatu yang udah lewat. Nah, jadi kemarin adalah bukan Selasa, itu bisa. Kini wa karyobi doa animasi desa. Ya. Misalnya contoh lain, kalau yang tadi itu saya adalah bukan penyanyi yang tadi itu. Nah itu juga pakai doa animasi desa ya. Tapi ini langsung yang ke ini, yang kata sifat dia. Misalnya atau saya ganti 2 hari lalu adalah tidak dingin, adalah tidak atau dikali 2 hari lalu sebagai A, dingin sebagai B. 2 hari lalu bahasa Jepangnya ototoi, dingin bahasa Jepangnya samu. Samu ini dah kata sifat i. Ini sebagai A, ini sebagai B. Ini i-nya ini yang nanti diganti dengan guna kata des. Pelan-pelan. Gimana aja? A-nya apa? Ototoi wa. Ya, benar. Jangan berada bunyi lagi ya. Samu guna kata des. Ya. Jadi ototoi wa samu
sama guna kata des. Satu C kalimat negatif. Ya, dia penggunanya seperti ini. A, wa, B, dewa arimase. Dewa arimase. Tetapi kalau B-nya itu ternyata kata sifat I, maka dia perlakuannya adalah I akhir ganti, bukan tambah ya, tapi ganti kunai des. Nanti saya jelaskan ini satu-satu ya. Nah, jadi dia ada dua peluang begini. Awak B dewa arimase. Itu artinya apa? Arti Indonesianya A adalah bukan B. Atau A tidak B. Gitu. Jadi begini, kalau dia B itu yang dinyatakan bukan itu adalah selain kata sifat I, semua disatu pakai dewa madibrata. Dewa arimase. Pokoknya kalau kata sifat I saja ya diganti dengan kunai des. Pokoknya tutup mata. Kalau bilang enggak itu berarti dewa arimase, kecuali kalau B-nya itu kata sifat I, baru dia I akhir ganti kunai des, bukan tambah tapi ganti. Contoh misalnya yang dewa madibrata dia, misalnya saya adalah bukan pelukis gitu misalnya. Nah, itu misalnya. Yang diingkari tadi kan adalah, sekarang yang diingkari itu adalah bukan. Sebelah kiri huruf A, ini huruf B. Saya sama apa? Ya, watashi yang bukan watashi. Pelukis di depannya gakka. Jadi ini sebagai A, ini sebagai B. Masukkan ke rumus atas. Rumusnya ini watashi wa gakka dewa arimase. Itu jadinya. Ya. Jadi kalau saya tambahin di sini ya, wa dewa arimase, ini dewa arimase ya. Watashi wa gakka dewa arimase. Ya, coba ditulis dulu. Jadi saya contoh yang kata sifat ini. Tapi yang berikutnya saya pakai kata sifat na. Yang di lembaran itu kan ada golongan I, ada golongan na, ada gitu. Yang di lembaran ada di situ. Nah sekarang saya percontohkan dengan menggunakan kata sifat na. Misalnya begini. Taman Ayun, tahu ya? Ulang tahu Taman Ayun? Yang di sini tempat wisata di sini. Taman Ayun adalah tidak terkenal di sana. Taman Ayun adalah tidak terkenal. Yang kita mencari apa? Adalah tidak. Taman Ayun sebagai huruf A, terkenal sebagai huruf B. Taman Ayun bahasa Jepangnya Taman Ayun, terkenal bahasa Jepangnya double U ya. Nah, ini walaupun huruf I belakangnya bukan berarti dia kata sifat I. Mei gitu tulisnya. Ini kata sifat na. Di tabel itu ada, di lembaran itu ada. Nah, sehingga dia menjadi bagaimana? Ini sebagai B, ini sebagai B, ini sebagai A. Masukkan A ke A, B ke B. Pakai yang atas, pakai dewa ini. Taman Ayun wa Yume dewa arimase. Ya. Walaupun dia kata sifat, karena dia kata sifat na, maka pakai dewa arimase. Kesimpulannya apa? Yang rese itu, yang bikin kita harus berpikir keras itu hanya kalau B-nya itu kata sifat I, baru kita berpikir kunai yang begitu. Selain itu, selain kata sifat I, semua dewa arimase.
Ini kan ada sifat juga tetap dewa arimasen karena bukan ada sifat i, hanya ada sifat i saja yang menggunakan pola ini. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi taman ayun wa ya yume da ya dewa arimasen. Taman ayun wa yume dewa arimasen. Taman ayun wa yume dewa arimasen. Gua ditulis. Sepatuku misalnya, sepatuku adalah tidak baru. Adalah tidak kita lihat kali. Ini sepatuku huruf apa? Sepatuku huruf A. Baru itu sebagai huruf B. Sepatu itu nomor 1, ku-nya nomor 2. Sepatuku itu makanya apa? Sepatu milikku kan? Nah, berarti dia ada noknya nanti. Ya. Sepatu bahasa Jepangnya kutsu. Kutsu. Watashi. Ku saya, beta, hama sama ya. Watashi. Baru bahasa Jepangnya. Nah ini yang saya bilang double i nya. Atarashi. 2 i nya aja. Ini kan ada sifat i juga. Sama kayak tadi ada sifat i. Nah yang i akhir kan ini i akhir. Nah, i yang terakhir jadi hilang atau diganti. Jadi masih bunyi i dia, atarasi masih gitu bunyinya. Nah, jadi ada dulu bahas sebagai a. 2 atau 1. Ya. Watashi no su. Sekarang 2. Ya. Atarasi i nya hilang yang terakhir. Misal 1 kunai des. Watashi no kutsuwa atarashi kunai des. Nah, misalnya kita ngomong ini, watashi no kutsuwa atarashi dewa di masa ini, ngerti sih, tapi salah. Ya. Jadi berarti apa? Kita harus tahu mana ada sifat, mana bukan. Gitu. Setelah kita tahu mana ada sifat, mana bukan, mana ada sifat, mana kata kerja, mana kata benda itu. Kata sifat itu cirinya apa? Ada lawannya. Baru lawannya lama. Ya, tinggi, rendah, murah, mahal. Nah itu kata sifat. Lagi dipecah lagi yang kata sifat i saja dibeginikan. Yang kata sifat na tetap dewa madibratu. Ya, tetap dewa arimasen. Ya, coba ditulis dulu. Adalah bukan minggu itu misalnya. Yang dicari apa? Adalah bukan. Sebelah kiri disebut huruf sebelah kanan ini hari ini bahasa Jepangnya kyo. Minggu nichi yobi. Hari ini adalah bukan minggu. Gimana? Ya kyo wa nichi yobi dewa arimasen. Di sini kasih dua, di sini kasih setelahnya ya, kasih dewa arimasen. Kyowa nichiyobi dewa arimasen. Apapun begitu formulanya, ya, kecuali kalau B-nya kata sifat i aja yang nanti ada perlakuan khusus. Di Ibaraki, daerah Ibaraki kan daerah perkebunan, daerah buruh-buruh dan daerahnya orang keras, orang kasar, pegawai kasar. Nanti mungkin aja kita nggak dengar dewa arimasen, mungkin kita dengar kiwa nichiyobi jangan ya begitu tuh bahasa sehari-hari. Tapi kalau bahasa formalnya ini, kalau kita ngomong sama bos ya jangan gitu. Ayo, kecuali dah peran bos nggak apa-apa. Kalau untuk awal-awalnya ya doa arimasen pakai yang bahasa yang sopannya. Kiwa nichiyobi doa arimasen. Nah ini berikutnya misalnya contohnya yang pakai kunai ini.
seandainya B ini ternyata bukan kata benda suri tadi ya, tapi ternyata kata sifat I. Nah itu sekarang ini contohnya. Misalnya begini, misalnya kopi ini adalah semuanya sebulat ini. Kopi ini tidak manis, adalah tidak, ini kita lingkari. Kopi ini sebagai huruf A, manis sebagai huruf B. Nah kopi ini karena mengandung unsur bab 2. Kalau kopi gitu ya kan nggak bab 2. Tapi kalau kopi ini itu unsur bab 2. Jadi saya langsung selesaikan yang kopi ini ya. Bahasa Jepangnya kono kohi. Kono kohi. Manis bahasa Jepangnya amai. Nah ini deh, amai ini kata sifat I, sehingga dia I akhir amai. I akhirnya ini amai ini. Amai ini I akhir. I akhir ini dah diganti kunai des. Diganti kunai des. Gimana jadinya? Ama kunai des ya. Kono kohi wa ama ini jadi amaru, kan ini diganti ama kunai des. Kono kohi wa ama kunai des. Kono kohi wa ama kunai des. Kopi ini tidak manis. Kalau kita ngomong ini kono kohi wa amai dewa arimasa yang kita ngomong itu ngerti loh ya Pak, tapi salah. Mumpung kita belajar yang benar itu kono kohiwa ama kunai des itu gitu. Jadi maknanya tuh i akhirnya nih, kenapa saya bilang akhir? Kata sifat ada yang i nya double, misalnya atarasi baru ya, atarasi i, kedua i nya, nah i yang terakhir aja diganti kunai des gitu. Bentar contoh yang berikutnya, coba ditulis dulu. Nah nih, komanya di situ. Menurut kabar burung, guru saya sakit parah. Ya, coba saya pindahkan komanya. Coba baca. Menurut kabar burung guru saya sakit parah. Nah ini kan, nah itu berubah makna jadi. Makanya penggalannya pun jangan salah. Gitu. Mending kalau nggak ada maknanya, kalau artinya berubah. Nah, berarti ya. Nah berikutnya yang mana tadi lupa ya. Berarti. Nah ini ada lagi satu yang mana, tapi ada bendanya. Titik-titik yang mana. Jadi kalau titik-titik itu saya ganti kata benda. KB yang mana. Itu bahasa Jepangnya dono KB. Misalnya tahu Pak Jena semua di sini ya? Pak Jena tahu ya? Nah, misalnya saya begini, Pak Jena adalah orang yang mana? Ini adalah saya lingkari Pak Jena sebagai orang yang mana sebagai kata dia, kata tanya. Nah, orang yang mana, titik-titik yang mana, berarti ini kata bendanya. Titik-titik yang mana, titik-titiknya saya ganti orang, itu maksudnya. Berarti nanti kan dono orang ini, orangnya diganti ini. Kalau Pak Jena nama orang lain untuk menyopankan harus sisa dengan sang. Kalau orang yang mana, orang ini itu. Orang yang mana? Orangnya itu. Berarti ini di sini itu. Berarti dono itu. Ya. Orang yang mana? Titik-titik yang mana bahasa Jepangnya dono titik-titik. Jadi di sini misalnya saya taruh orang.
Berarti di sini dono orang, dono orangnya diganti pakai itu, dono itu. Paham ya? Sehingga dia jena sangwa dono itu deska. Ya. Jena sangwa dono itu deska. Jena sangwa dono itu deska. Hito tuh orangnya. Misalnya ini kita sama pekerjaan di Jepang ya, sarung tangan tuh pasti pakai kita di Jepang kalau kita kerja. Sarung tangan mu adalah yang mana? Yang itu bisa. Adalahnya kita mencari. Ini nih sebagai huruf A. Kata tanya nih sebagai huruf B. Kata tanya yang mana, di mana, kapan, bagaimana, itu kan katanya harus sebagai B ya. Ini sarung tanganmu, kalau kita lihat bahasa Indonesia kan ada 3 kata nih. Sarung 1, tangan 2, mu 3 gitu. Tapi dalam bahasa Jepang sarung tangan ini yang segini ini 1 kata dia, mu. Nah jadi dia 1, 2. Sarung tanganmu itu maknanya apa? Sarung tangan milikmu kan, berarti dia pakai total no kan. Nah 2 no 1 ya. Nah sarung tangan itu bahasa Jepangnya te bukuro, ada te bukuro ya. Mu atau kamu anata, yang mana dore. Ini sebagai 2, ini sebagai 1. Ya. Anata no te wa dore desu ka? Ya. Jadi dore ini kan kita tanya harus dekat sama desu ka. Dan ini pelajaran yang sebelumnya 2 no 1 ya. Anata no te bukuro wa dore desu ka? Jadi pengenalannya pun usahakan pas anata no te bukuro wa dore desu ka. Jangan gini ngomongnya, anata no te bukuro wa dore desu ka, jangan gitu. Jadi anata no te bukuro ini satu keluarga, satu kompi, satu peleton. Kita juga ngomong bahasa Indonesia kan nggak mungkin begini. Sarung tangan mu adalah yang mana kan nggak mungkin. Ya. Soalnya koma itu atau jeda itu kan, atau penggalan kita membaca sesuatu atau mengatakan kalimat itu akan mengubah makna. Kalau penggalannya salah, maknanya bisa berubah. Makanya ngomongnya tadi anata no te bukuro wa dore desu ka? Atau bahkan maknanya bisa hilang kalau penggalannya salah. Maknanya hilang kalau kita menggalanya salah, itu mendingan ketimbang maknanya berubah. Kalau maknanya berubah itu fatal lagi banget. Ntar saya kasih contoh makna yang berubah kalau penggalannya salah. Rokok misalnya, rokok yang seperti apa? Rokok bisa dipanggil tabako, donna tabako desu ka? Coba dulu baru tahu. Udah ya, apa sih? Sekarang yang terakhir yang arah mana? Contohnya itu begitu. Misalnya kita tanya, kalau kita nanya di Jepang misalnya Nagoya adalah arah mana? Adalah kita lingkari, sebelah kiri adalah huruf apa? A. Yang ini B. Nagoya bahasa Jepang. Arah mana? Dochira.
ada utara 3000 kiloan. Nagoya wa ya Dochira desu ka? Nah, misalnya belum jawab, ulang lagi nih. Nagoya wa misalnya arah sana, Achira desu itu misalnya, atau arah sini, Ochira desu. Nah, nanti itu lebih ditekankan di bab 2 karena dia ada kata petunjuk di situ, kata penunjuk ini itu atau ini itu dekat gitu misalnya. Nah, Nagoya wa Dochira desu ka? Nah, kalimat tanya, waktu memulai kalimat tanya nomornya apa saya pakai ya? B apa 2 ya? Bab 1 B ya? Oh, berarti sekarang bab 1 C. Udah ya? Jangan sanwa dono hito desu ka? Misalnya nomor 10 sekarang contohnya begini, yang kritik yang seperti apa gitu. Misalnya kita ganti misalnya gitu. Motor di bawah itu berapa yang baru? PCX. Misalnya PCX ya, PCX adalah motor yang seperti apa, katakanlah kita nggak tahu ya PCX itu apa, jadi adalahnya nih, ini sebagai A, ini sebagai B. Nah ini KB nya, ini boleh dikasih KB sini. Nah, KB yang seperti apa, sebagai KB nya motor, ini KB yang seperti apa ini kan. Nah PCX itu bahasa Jepangnya PCX, motor bahasa Jepangnya baiku. Masukkan ke sini dona baiku, KB yang seperti apa, dona KB, KB nya apa, baiku, berarti dona baiku ya, berarti komplitnya ya PCX wa dona baiku desu ka? ファンが2つあって、スチールがあって、エンジンがある。ティアンがあって、エンジンがある。タイヤを2つ。PCX wa dona baiku desu ka? Tapi orang Jepang kalau ngomong ini saya agak menekan jadi N nya. PCX wa dona baiku desu ka? Gitu ada. Kalau susah megantinya, susah meganti saja dong gitu ya. PCX wa dona baiku desu ka? A ini sebagai huruf B. Sekarang itu bahasa Jepangnya ima. Jam berapa ini? Nanji. Ya, ima wa nanji desu ka? Ya nanji ini kata tanya, dia harus dekat sama desu ka. Orang Indonesia boleh ngomong gini soalnya, jam berapa sekarang? Boleh kan? Ini duluan disebut jam berapa sekarang, itu orang bisa ngomong boleh. Tapi orang Jepang nggak bisa gitu. Jadi dia dibalik lagi, sekarang adalah jam berapa gitu. Ya. Ya. Apakah A adalah B? Nah ini sekarang kita lanjutkan. Nah kan kemarin begini, formulanya begini, A wa B desu ka itu. Nah, ini apa artinya ini? Apakah
A adalah B. Nah ini memang bahasa Indonesia-nya apakah, arti K ini apakah ya, K itu artinya apakah, tapi dalam bahasa Jepang K ini bukan berarti kata tanya, ini bukan kata tanya, tapi ini kopula untuk bertanya. Jadi ini awak B desu ka itu formula untuk bertanya dengan tanpa menggunakan kata tanya. Kata tanya itu what, where, when, why. Nah itu kapan, di mana, berapa, gitu ya. Nah itu. Kemarin kita sudah sampai di sini. Kalimat tanya dengan tanpa menggunakan kata tanya. Memang bahasa Indonesia apakah itu kata tanya, tapi dalam bahasa Jepang ini bukan kata tanya. Ya. Nah lalu kalau pakai kata tanya, kalau kata tanya digunakan itu akan seperti apa? Ini rumusnya akan begini: a, wa, kata tanya, desu. Formulanya begitu. Jadi kesimpulannya apa? Kata tanya itu menggantikan posisinya B. Atau cari gampangnya mengingat, kata tanya itu letakkanlah sebelum deska. Sebelum deska ya. Nah, misalnya apa? Contoh ya. Contoh misalnya saya buat begini. Apa ini? Katakanlah adalah semu. Ada di sini adalah semu yang saya buat di hitam nih. Ini adalah semu ya. Anggap adalah di sini. Nah, apa itu? Ini berarti sebelah kiri adalah harusnya kan A. Tapi karena dia kata tanya, dia dipaksa B. Yang ini sebagai A. Pokoknya kalau dia kata tanya, soalnya bahasa Indonesia bisa diulang balik. Ini apa? Boleh kan? Apa ini? Boleh juga kan? Nah, orang Jepang nggak bisa diulang balik itu. Nah, sehingga kata tanya tuh yang terjebak. Biasa saya bilang sebelah kiri adalah A, itu sebelah kanan adalah B. Dalam hal ini, karena dia sebelah kiri itu kata tanya, sehingga dia harus B. Ngerti ya? Harus B ya. Apa itu bahasa Jepangnya nani atau nan. Kalau dia setelah kata nani itu dilanjutkan dengan huruf D atau T atau S, nah itu dia jadi nan. Misalnya dia di sini nani, ini kan D nih, huruf D kan, nah, sehingga dia jadi nan. Nah, ini bahasa Jepangnya kore. Masukkan A ke A, gimana ini? Ya, jadinya kore wa nan desu ka? A wa B desu ka? Gitu. Nah, ini. Nah ini kan A nya kan? Ya kan? Bahasa Indonesia apa ini juga boleh kan saya ngomong gitu. Nah, ini apa juga boleh. Ini apa? Atau apa ini boleh. Nah tapi bahasa Jepang nggak boleh. Misalnya gini, nani wa kore desu ka? Nggak boleh. Jadi nani kata tanya itu harus di B atau harus sebelum desu ka. Coba tulis dulu ya biar bisa dilanjutkan.